terhadap dengan dia tahu cara bersembahyang, dia tahu cara beristinja, dia tahu cara berwudu. Berarti wajib nak belajar dia fikih. Si berkaitan dengan sembahyang, berkaitan dengan haji, berkaitan dengan umrah, berkaitan dengan zakat, puasa, baru nak ajar tarekat. Niki menunjukkan bahwa ilmu fikih niki adalah sangat mulia. Saya nak baru niki betapa banyak kadang-kadang para jamaah isi dia peduli akan ilmu fikih berkaitan dengan solat, langsung membahas tentang tasawuf ataupun hakikat. Harus niki berimbang ya, harus berimbang. Yang tidak berbahasa Imam Ghazali rahimahullah taala, man tatasawwaf walam tatasarraf faqad tatapassak, waman tafakkah walam tatafakkak faqad tazandak. Artinya lamun tiang keluh hanya memperdalam ilmu hakikat doa tanpa ilmu fikih, maka berarti tiang keluh zindik. Namun tiang keluh hanya belajar fikih tanpa belajar hakikat, maka ini jadi fasik. Jadi harus berimbang, harus tahu cara sembahyang dulu. Nah, lawan ia terperdalam niki hikmah daripada solat niki terperdalam, ialah sejadi hakikat. Saya ingat Nabi, inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Saya ingat solat niki lah ia isi berbau beriang hikmah, mencegah para musalli dengan si solat-solat ini daripada fasya. Fasya ini adalah lebih mengarah kepada Nabi, lebih mengarah kepada maksiat-maksiat batin. Mungkar ini lebih mengarah kepada maksiat-maksiat zahir. Berarti awal harus solat dulu. Maka solat si bagus pasti solat si bagus ini akan mampu mencegah pelakunya daripada fasya wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Salat zikir merupakan zikrullah si paling agung, zikir si paling agung. Dan Allah Ta'ala wikan Nabi yang tiang perlu laksana. Misal barang ini dan seandainya tiang perlu dia sempat zikir, salat luar ni salat sunat, salat sunat. Maratan wain Rasulullah Sayyidina Hasan paling tidak perlu ngaku serkaat salat sunat sekelem baru istirahat sehari. Berarti sekaligus ya jadi wirid kan? Ya jadi wiridnya karena nanti hakikatnya dalam solat ini adalah zikir. Sehingga ingat kepada Allah dalam solat adalah membuat yang pelungguh akan ingat sampai di luar solat. Maka ini berawal daripada Nabi, berawal daripada kebagus cara tiang pelungguh laksana syariat terlebih dahulu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ja'ala fatihatas salati, dan ia menjadikan akan takbiratul ihram itu sebagai pembuka salat, liyastahdirul musalli, supaya menghadirkan oleh orang yang salat itu makna daripada takbiratul ihram adalu ala azamatin, yaitu yang menunjuk atas keagungan, min man tahayya'a li khidmati, orang yang ia siapkan untuk berkhidmat kepadanya, hatta tatimma lahul haibatu wal khusyuk, sehingga sempurna baginya kehebatan dan khusyuan. Wa min thamma zida fi tikrarihi, dan dari itulah ditambah dalam pengulangannya, liyadum ma istishabun zaidika, yaitulah supaya terus menerus penyertaan yang dua ini, maksudnya dua ini adalah kehebatan Allah dan kekhusyuan yang pelungguh menghadapi kehebatan Allah fi jami'i sholati, pada semua sholatnya. Makrunan bitakbiri, yaitu makrunan bi, hal kada dihubungkan dengannya, habis takbir niat akan niat li anna takbir, karena bahwasanya takbir itu awwalu arkanis shalah, merupakan paling pertama kali daripada rukun salat. Fatajibu muqaranatuha, maka wajiblah muqarananya, artinya menghubungkannya bi dengan itu si salat. Bal la budda ayastahdira, tapi tak boleh tidak bahwa dia menghadirkan kullam tabarin piha, semua yang diucapkan padanya. Artinya
Nabi si yang tunggu baca di luar takbiratul ihram dengan usolli pardal niki sampai tutup ada yang perlu hadirkan di takbiratul ihram dan terus yang perlu hadirkan kehusyuan dan kehebatan Allah Ta'ala niki selamat yang perlu sholat 5 marah daripada sudah lewat wagari dan yang lainnya kal kasri lil qasiri seperti mengkasar bagi orang yang kasar wa kaunuhu imaman dan keadaannya menjadi imam au makmuman atau jadi makmum bil Jum'ati pada Jumat. Jadi lamun salat Jumat ya niki kewajiban yang perlu untuk menyatakan makmum daripada imam. Adapun imam tetap bersunat untuk menyatakan dia jadi imam. Wal qudwatu lil makmumi fi jariha dan berniat untuk mengikut oleh si makmum pada selain daripada Jumat sekalipun ma'ibtidai bersama permulaannya thumma yastamirru mustasqiban lidzalika kullihi kemudian ia menetapkan mustasqiban hal keadaan dia menyertai itu keusuhan ini lidzalika kullihi ila ra sampai ra pada takbiratul ihram Allahu akbar wa fi qauli sahabati dan pada ucapan yang mengatakan wa fi qaulin sahih Rafi'i maksudnya dan pada suatu pendapat yang dianggap sahih oleh Imam Rafi'i yakfi karnuha bi awwalihi. Adapun menurut Imam Rafi'i, nah jadi lamun Imam Rafi'i ini Bapak Ibu jamaah ya agak mulah isinan ya. Dia agak molah sini ibadat yang perlu cara sholat termasuk cara berniat. Misalnya antara Imam Nawawi timpal Imam Rafi'i ini, ia sering sirah Imam Rafi'i. Memang sedalam kitab niki laun ibadat yang perlu apabila berbeda pendapat antara Imam Rafi'i timpal Imam Nawawi, ikuti Nawawi ini, ikuti Nawawi karena berdasar daripada segi kewaraan. Lagu kembali kepada sabda Rasulullah SAW, "Iza khuyyirtu bainal amrayn, ahaduma aisaru min ahadima, fakhtartul aisara min ghairihi." Lamun ku terpilihin untuk melakukan salah sopok daripada dua pegawaian, si sopok lebih molah, si lain lebih sengka, maka pasti pilih si lebih molah. Dalam perbandingan pendapat antara Imam Nawawi timpal Imam Rafi'i, ia lebih molah pendapat Imam Rafi'i. Namun Imam Rafi'i dalam hal niat niki, Imam Rafi'i dalam niat niki si penting narak tama sekali niat yang perlu oleh dalam takbiratul ihram sampun sah niat. Namun Imam Nawawi harus lengkap niat niki pas di dalam takbiratul ihram. Dan contoh lain dalam soal sujud misalnya. Namun Imam Nawawi pastian harus pitu niki sujud. Niki telakar 285 kejengkung kiri kanan timpal gerigi naik. Hadir sujud pitu niki ala sab'ati azumin pitu tulang si sujud. Lamun Imam Rafi'i jana bau sekadar kening doang, sehingga lamun arak sopo dengan memang kadang-kadang dia dah sempat untuk ngaruh iman kejengkuna sila sujud di mana sehingga arak doang kurang misalnya. Imam Rafi'i sah sujud yang perlu. Adapun Imam Nawawi jadi desah, lamun dia lengkap sepitu ni bersujud. Ini kita perbedaan pendapat Imam Rafi'i lebih mudah daripada Imam Nawawi. Qala wa fil majmu'i dan tersebut dalam kitab Al-Majmu' wa Tanqih dan kitab At-Tanqih Al-Mukhtar ma iqtarahu al-Imam wal Ghazali, apa yang dipilih oleh Imam dan Imam Ghazali, annahu yakfi biha al-muqaranah al-urfiyah. Nah ini lamun Imam Nawawi jangan harus muqaranah hakikiyah, lamun Imam Rafi'i muqaranah urfiyah, ia masih pilih oleh Imam Ghazali indal awam di seorang awam bihaisu
yu'addu mustahdiran li salati, dengan sekira-kira dia itu dianggap menghadirkan sholat waktu berjam tinggi bagi dengan isi masih pemula lah. Artinya permulaan ini adalah baru belajar sholat wasah ini. Kemudian lagu tentu tiang kelungkur dia gen merasa puas, namun dia perlu belajar terus untuk meningkatkan kualitas niat terutama sekali. Wa qala Ibnu Rif'ah, dan berkata Ibnu Rif'ah, innahu al-haqqu, itu yang benar, yang mudah itu yang benar. Alladzi la yajuzu, yang tidak boleh siwahu, selainnya. Wasawwabahu Subki, dan telah menganggap benar ini oleh Imam Subki. Wa qala man lam yakul bi, dan berkata orang yang tidak berpendapat seperti itu, wa ka'afil waswasi, dia akan jatuh dalam waswas. Al-mazmumi, waswas yang tercela. Artinya lamun itu bareng terlalu sengka di pikiran dia, ini waswas dari ini. Bahwa waswas ini menyebabkannya burung sembahyang. Wa qala Ibnu wa indal a'immati salasah, dan di sisi imam yang tiga, yajuzu taqdimun niyati ala takbiri di zamanil yasir. Pendapat yang ulama yang tiga ini, Rafi'i, Subki dan Ghazali, mengatakan kanggo dan kada juluan sekali. Akan juluan artinya dia tetap keparanin wah hampir berdempetan ke takbiratul ihram. Nah ini tentang perbedaan pendapat mengenai pemasangan niat li saat takbiratul ihram, ada teparani muqaranah, berhubungan di muqaranah itu. Qala wa yata'ayyanu bihi al-qadiri lafzu Allahu akbar lil itsba'i au Allahu akbar, wa la yakfi akbar